Perkenalkan, kami dari kelompok 8 program studi pendidikan teknik informatika dan komputer Universitas Negeri Makassar. Adapun anggota kelompok kami yaitu Aziza Nailah, Mayar Amut Saleko, Kiera Agusta, Aunatullah Uzmah, Aditya Alfarisi Budiman, Safia, dan Nur Syahra Rahim. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis mengenai studi kasus pengembangan dan penggunaan iptek yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dengan fokus pada fenomena cyberbullying. Latar belakang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di era digital yang telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal komunikasi dan interaksi sosial. Media sosial dan berbagai platform digital memungkinkan setiap individu untuk terhubung dengan mudah tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai permasalahan sosial. Salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti penghinaan, penyebaran rumor, hingga pelecehan yang dilakukan secara berulang. Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi belum sepenuhnya dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab, sehingga penyimpang dari nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal kemanusiaan dan sikap saling menghargai. Selain itu, cyberbullying juga memberikan dampak serius terhadap korban, baik secara psikologis maupun sosial, seperti stres, kecemasan, dan menurunnya rasa percaya diri. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada rumusan masalah dalam analisis ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan cyberbullying dan bagaimana bentuknya. Kedua, mengapa cyberbullying termasuk dalam penyimpangan penggunaan iptek. Ketiga, nilai-nilai Pancasila apa saja yang dilanggar dalam cyberbullying. Keempat, apa dampak yang ditimbulkan oleh cyberbullying terhadap korban. Dan terakhir, bagaimana upaya pencegahan dan penanganan cyberbullying berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, adapun tujuan dari penulisan hasil analisis ini, yang pertama untuk menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk cyberbullying, yang kedua menganalisis cyberbullying sebagai penyimpangan dan penggunaan iptek, ketiga untuk mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang dilanggar dalam cyberbullying, keempat untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh cyberbullying, dan terakhir untuk memberikan solusi pencegahan dan penanganan cyberbullying yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelum masuk ke pembahasan, kita masuk ke kajian teori. Di sini ada pengertian cyberbullying, yaitu adalah tindakan seseorang untuk merendahkan atau merugikan individu lain. Pokoknya tindakan cyberbullying adalah tindakan negatif terhadap seseorang di media digital. Nah, menurut pandangan ahli yaitu Semer, Hinduja, dan Justin W. Pecin, mencakup penghinaan, penyebaran rumor ancaman, hingga pelecehan secara berulang kali di media sosial. Selanjutnya, ada motif dan bentuk cyberbullying. Yang pertama itu ketidaksukaan terhadap pribadi seseorang. Kedua itu bermaksud menyindir dengan kalimat negatif yang tidak etis. Yang ketiga itu bertujuan untuk menghibur agar pengguna internet itu dapat tertawa. Dan yang terakhir itu merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Selanjutnya, ada dampak psikologis cyberbullying, yang mana dampak ini serius terhadap kondisi psikologis, yang mana dapat berupa kecemasan pada korban, depresi, dan trauma. Yang selanjutnya itu peran Pancasila dalam pengembangan iptek, di mana prinsip kemanusiaan menekankan teknologi ini tidak boleh digunakan untuk eksploitasi, melainkan kesejahteraan manusia. Dan yang terakhir itu nilai-nilai Pancasila sebagai pencegahan cyberbullying. 5 sila ini berkontribusi dalam mendorong kesadaran spiritual, menekankan moral, dan juga mengadvokasi toleransi melawan diskriminasi. Analisis kasus cyberbullying. Cyberbullying merupakan bentuk penyimpangan dalam penggunaan iptek karena teknologi yang seharusnya digunakan untuk kebaikan justru dimanfaatkan untuk menyakiti orang lain. Hal ini terjadi akibat rendahnya kesadaran moral, rasa iri atau kebencian, serta kemudahan akses teknologi yang memungkinkan pelaku bertindak secara anonim tanpa takut konsekuensi. Cyberbullying muncul dalam berbagai bentuk seperti penghinaan, penyebaran rumor, komentar kasar, dan sebagainya. Cyberbullying umumnya terjadi melalui media sosial, aplikasi chat, forum online, hingga game online. Cyberbullying sangat berdampak pada psikologis korban. Baik, saya akan membahas bagaimana cyberbullying menyimpang dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Setiap agama mengajarkan kita untuk berkata baik dan saling menghormati. Namun cyberbullying dengan menghina dan menyebarkan kebencian di dunia maya justru bertentangan dengan ajaran tersebut.
pelakunya tidak menjadikan nilai agama sebagai pedoman dalam berinteraksi digital. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Cyberbullying merendahkan martabat manusia dan mengabaikan hak seseorang untuk merasa aman. Dampak psikologis yang dialami korban mencerminkan sikap tidak berempati dan tidak beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Alih-alih memperkuat kebersamaan, cyberbullying justru memicu konflik dan perpecahan di masyarakat, terutama saat menyentuh isu-isu yang sensitif. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kebebasan berpendapat harus digunakan secara bijak. Namun, pelaku cyberbullying bertindak emosional tanpa memikirkan dampak ucapannya bagi orang lain. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cyberbullying menciptakan ketidakadilan. Korban menderita secara mental dan sosial, sementara pelaku sering tidak mendapat konsekuensi yang setimpal. Jadi kesimpulannya, cyberbullying adalah bentuk nyata penyimpangan dari kelima sila Pancasila. Nah, sudah saatnya kita gunakan teknologi dengan bijak, beretika, dan bertanggung jawab. Pencegahan dan penanganan cyberbullying. Upaya pencegahan dan penanganan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, baik pihak individu, keluarga, institusi pendidikan, platform digital, maupun pemerintah. Nah, pertama ada pencegahan cyberbullying. Pencegahan dapat dimulai dari peningkatan kesadaran dalam penggunaan teknologi secara bijak. Nah, masyarakat perlu dibekali dengan literasi digital agar mampu memahami etika komunikasi di dunia maya serta dampak atau akibat dari setiap perbuatan yang dilakukan. Pemahaman nilai empati dan saling menghargai juga penting agar individu tidak melakukan perundungan. Di lingkungan keluarga, orang tua perlu melakukan bimbingan terhadap aktivitas digital anak. Di sekolah, perlu ada edukasi tentang bahaya cyberbullying. Platform digital juga memiliki peran penting dalam menyediakan fitur keamanan serta sistem laporan dan moderasi. Nah, kedua ada penanganan dari cyberbullying. Penanganan cyberbullying harus dilakukan secara cepat dan juga tepat untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Seperti korban perlu diberikan dukungan psikologis agar dapat mengatasi tekanan yang dialami. Selain itu juga, korban juga disarankan untuk tidak merespon pelaku secara emosional, melainkan menyimpan bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak terkait. Pihak sekolah atau institusi terkait perlu mengambil tindakan tegas terhadap pelaku serta memberikan pembinaan agar perilaku tersebut tidak terulang lagi. Nah, di sisi lain juga, pemerintah perlu menegakkan hukum yang berlaku terhadap kasus cyberbullying untuk memberikan efek jerah. Kolaborasi antara berbagai pihak sangat diperlukan agar penanganan cyberbullying dapat berjalan efektif dan menciptakan lingkungan digital yang aman. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cyberbullying merupakan penyimpangan dalam penggunaan iptek di era digital, di mana teknologi yang seharusnya bermanfaat justru digunakan untuk perundungan seperti penghinaan dan penyebaran kebencian. Dampaknya sangat luas, terutama bagi korban yang dapat mengalami stres, kecemasan, hingga gangguan mental, serta menciptakan lingkungan digital yang tidak sehat. Tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi belum diimbangi dengan kesadaran moral. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mengatasinya. Beberapa saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, individu diharapkan menggunakan teknologi secara bijak, menjaga etika, dan meningkatkan empati. Yang kedua, orang tua perlu mengawasi aktivitas digital anak dan menanamkan nilai moral sejak dini. Yang ketiga, lembaga pendidikan diharapkan memberikan literasi digital dan menciptakan lingkungan yang aman. Yang keempat, platform digital perlu meningkatkan keamanan serta menyediakan fitur pelaporan yang efektif. Dan yang terakhir, pemerintah diharapkan memperkuat regulasi, menegakkan hukum, serta mengedukasi masyarakat. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkannya tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan sehat. Dengan demikian, pemaparan hasil laporan analisis kami mengenai pengembangan dan penggunaan iptek yang menyimpang dari Pancasila cyberbullying. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.